Bapa surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya, ini Ismail sama Ishak. Ini dua bangsa keturunan Abraham. Kalau orang dunia, ya ini pertama ya, pikirnya Ishak Yahudi, Ismail Arab ya. Hah? Bukan, tapi biar aja. Ya, ini Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi, ya, yang datang firman Tuhan. Dia menyampaikan apa? Ya, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi firman Tuhan kepada Abram adalah menyampaikan apa? Tuhan baik. Si Abram urusannya apa? Dikasih perisai dan dikasih upah. Emang dia ngapain? Orang gak ada apa-apa. Jadi itu datangnya tuh adalah datangnya firman Tuhan yang baik ini, itu adalah hati Tuhan datang ke Abram. Hati Tuhan yang datang. Ya. Yang mau memberkati, ya, hati Tuhan. Nah, kemudian, lalu berikutnya. Kejadian 15 ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, Abram jadi nggak percaya. Kenapa Abram nggak percaya? Karena Abraham menjadi guru hermeneutika, ilmu tafsir. You berani pakai tafsirmu, gua kasih tahu sebelum lu tafsir, lu lagi ngikutin setan. Oh, tahu lu. Ini ini, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Tuh, karena aku dikasih firman, langsung ditafsir. Ya, ngerti gak? Lagi kata Abraham, tafsirin lagi. Engkau tidak memberikan padaku keturunan. Tafsir lagi, hermeneutika lagi. Persis kayak iblis yang cerdik. Ya, ini ya, mesti ngerti. Ayat 4. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli. Dibilangin. Tafsiranmu nonsense. Ya. Anak kandungmu, dia menjadi warismu. Jadi Tuhan langsung bilang, otak lu, pakai tafsir lu, salah. Udah gitu langsung. Kan begini jawabannya. Oke? Yang jadi orang yang namanya tidak percaya, itu sebetulnya apa? Sok, juru tafsir. Itu kalau di Yesaya berapa? Akhir 60 berapa itu? Juru penenung. Tafsir, juru tenung, sama tuh. Udah kayak dukun. Ya. Orang teologi ya, hermeneutika, dukun semua. Tafsir. Mentafsirkan Tuhan. Ya. Oke. Jadi lihat ya. Hawa jatuh karena ngikutin tafsir dari iblis. Abraham tidak percaya karena ngikutin tafsir dari otaknya sendiri. Ya, ilmu tafsir. Ini paling bahaya di teologi. You di teologi belajar New Testament study, Old Testament study, Matius, Markus, bedah Alkitab, bedah apa? Oke lah. Lu mau misi-misi sejarah lu, ya oke lah. Lu yang tafsir lu hati-hati yang satu. Ya, biarpun teorinya benar pakai ini kata-kata, pakai mana Kristusnya? Udah. Iya kayaknya pintar. Satu itu ya. Ingat ya, terusin. Ilmu tafsir.
Ayat 5. Lalu Tuhan bawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Jadi kasarnya, jangan pakai otak, lihat ke langit. Tuh. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Enak ya, nggak pakai otak ya. Dah. Maka firmannya datang kepadanya. Makanya kadang-kadang kalau mama gue bilang, tuh orang jangan terlalu pintar. Gitu mama gue kalau ngomong, ada uncle gue tuh pintar banget. Tuh orang jangan terlalu pintar, tuh nanti dia sakit kepala gitu. Mama gue tuh gitu. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Ya, jadi dia cuma percaya kebaikan hati Tuhan. Seperti itu. Maka Tuhan memberikan hal itu sebagai kebenaran. Percaya. Udah. Percaya itu apa? Jadi cahaya bintang di langit menuntun Abraham menjadi percaya. Percaya apa? Kebaikan hati Tuhan. Itulah kebenaran. Kebaikan hati Tuhan. Percaya. Atau terima. Iyalah. Udah. Oke. Lalu berikutnya. Demikianlah banyaknya akan nanti keturunanmu. Pada mulanya Tuhan menyatakan keturunan Abraham adalah seperti bintang di langit banyaknya. Seperti bintang di langit banyaknya. Berikutnya. Di Kejadian 16. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu, ya, Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Ilmu tafsir, hermeneutika, keren. Bahasanya komputer kan, hermeneutics. Pakai Ibrani, akar kata. Pakai Yunani, pakai Alkitab, mentafsirkan Alkitab. Serem gak lu? Huh? Udah pakai segala macam. Serem gak? Tuh, dulu takut, sekarang udah nanti enggak. Ya. Tuh. Sarai menggunakan tafsiran dan pikiran manusia untuk membuat Abraham mendapatkan anak. Ilmu tafsir. Ikutin tafsirannya. Ya, ikutin. Ya toh? Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Keracunan tuh. Didengerin aja. Kena lah. Kena apa? Dengerin apa? Dengerin ilmu tafsir. Sebetulnya tafsir iblis ke Sarah, Sarah ke Abraham. Hermeneutik. Lalu berikutnya. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yaitu ketika 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abraham mengambil Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia mandang rendah kepada nyonya itu. Ya, Abraham mengikuti pikiran Sarai dan mendapatkan anak dari Hagar. Oke, jadi dapat anak dari Hagar. Oke. Kalau ini bukan kehendak Tuhan ya, tapi kalau di dunia, oh kejadian ini kehendak Tuhan terjadi. Itu mah kehendaknya Sarai, sama Hagar, sama Abraham. Oke, lalu berikutnya, Kejadian 16 ayat 11. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ini kepada Hagar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anaknya itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dia akan berantem sama saudara-saudaranya. Ya, Ismail. Ya. Jadi anak dari Abraham dan Hagar namanya Ismail. Oke. Hobinya berantem. Oke. Berantemnya apa? Ya, ini nangkap tuh, menentang. Nah, ilmu tafsir. Ya, dilahirkan dari tafsir, keluarnya suka pentafsir, berantem, debat. Tuh, udah ngerti dia. Udah ngerti. Itu udah punya hati Tuhan. Otaknya berubah. Gitu loh, tau nggak? Saya kasih tahu.
Ilmu tafsir menghasilkan orang senangnya tafsir. Orang senang tafsir, senangnya berantem, adu debat, adu tafsir. Ayat. Oke. Lalu berikutnya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunan sangat banyak. Nah ini sekarang Ismail udah lahir. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tuh, sekarang double. Tadinya awalnya cuma bintang di langit. Sekarang tinggal ada 2, pasir di tepi laut. Dan kemudian itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi setelah Ismail lahir, nih saya lompatin ya, udah Kejadian 16 ayat 17. Firman Tuhan menyatakan kepada Abraham, banyaknya akan menjadi seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut, ada 2. Dulu cuma 1. Hah? Jadi ada 2 tipe. Dulu cuma 1. Awalnya rencana Tuhan tapi akan balik lah nantinya gitu ya. Gitu. Oke? Jadi bedanya apa? Slide berikutnya. Pada mulanya janji Tuhan ke Abraham adalah keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit. Sekarang setelah Abraham bergantung pada tasir dan pikiran manusia untuk mendapatkan anak dari Hagar, keturunan Abraham menjadi 2 hal, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ada 2. Oke? Bedanya apa? Berikutnya. Slide berikutnya. Bintang di langit itu memancarkan cahaya untuk menuntun manusia. Seperti bintang menuntun Abraham untuk percaya. Bintang kan, utara selatan gitu dia tahu, gitu ya, sebenarnya nggak sasar. Berada di tempat tinggi. Kalau ada air bah nggak kena di atas. Tapi yang pasir di tepi laut asin karena terkontaminasi air laut. Asin. Ya, kering dan basah berganti-ganti. Kemudian berada di tempat rendah. Kadang-kadang diinjak sama endah. Ya, di Bali lu diinjakin pasir lah. Ya, rawan terhadap air bah. Tuh, itu pasir tepi laut. Asin. Ya, asin wujud dari manusia ya, yang itu. Oke? Keringat. Oke, berikutnya. Kan air bah, anyut loh. Ya, inilah 2 keturunan Abraham. Seperti bintang di langit, yaitu murid Kristus yang akan menuntun dunia ke Tuhan. Seperti pasir di tepi laut. Gereja agamawi yang lahir dari Abraham dan ilmu tafsir teologi agamawi. Lahirnya dari tafsir. Sok nafsir. Asin rasanya karena terus terkontaminasi air laut agamawi. Akhirnya akan hanyut oleh air bah. Itu yang pasir di tepi laut. Ya, jadinya itu yang gadis bijaksana mah gadis bodoh. Oke, nah udah berikutnya Ismail dan Ishak. Oke, Kejadian 21 ayat 12 ya, kepada Abraham. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi yang asli atau yang keturunan Abraham sebenarnya adalah Ishak. Abraham tidak agamawi. Oke? Ya. Dia Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Ya, jadi Abraham punya 2 anak, tapi yang sebetulnya yang mewarisi sifat dia itu yang Ishak. Yang satu lagi juga anak dia. Ada 2. Dari Ishak, maka disebut keturunanmu ialah yang berasal ya. Tetapi keturunan darimu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Jadi sebetulnya cuma satu bangsa, jadi 2 bangsa. Berbeda toh. 1 bangsa dan sekarang jadi 2 bangsa. Menjadi suatu bangsa. Ishak sesuai rencana Tuhan. Ismail terkontaminasi ilmu tafsir hermeneutiks agamawi manusia. Ya, jadi ini dia. Ishak yang asli, Ismail yang sok tafsir.
Oke, nah Ismail berikutnya, slide berikutnya. Ismail apa? Oke. Di Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu berserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar menggembala di padang gurun Beersheba. Ya. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak sama ibunya. Karena air habis, anaknya akan mati, nggak ada air, toh. Bukan Hagar kejam, enggak. Ya, percayalah, pendeta ilmu tafsir masih sayang anak lah, masih nggak sampai segila itulah, belum, ya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya tidak tahan, aku melihat anak itu mati, nggak tahan ibunya. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Jadi Hagar menangis kenapa? Karena Ismail mau mati, Hagarnya nangis. Ya, slide berikutnya, ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bahasa Inggrisnya ya, God heard the boy crying. Suara anak itu lagi apa? Nangis, gitu loh. Jadi Ismail itu juga menangis di padang gurun. Mamanya ikut nangis, mau mati. Gitu loh. Jadi ini kesimpulannya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Yang mengikuti jalan agamawi, ilmu tafsir, dengan mengandalkan pikiran dan ilmu tafsir manusia, hidupnya akan menangis di padang gurun. Seperti Ismail, dan akan membuat orang lain menangis seperti Hagar. Ya, ilmu tafsir akan bikin orang itu nangis, ya, dan akan bikin orang lain nangis juga. Ya, ilmu tafsir. Ishak sekarang belakangan setelah Ismail, ya, datangnya belakangan. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, ini Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya. Setiap orang yang mendengar Ishak ini akan tertawa karena aku. Sukacita. Ishak artinya ketawa. Ishak membuat Sarah tertawa. Nah, Sarah yang ngerti, Alkitab begitu loh kasarnya, bedanya begitu. Ya, ya. Jadi berikutnya, ini terakhir, yang bergantung pada kebaikan hati Tuhan, hidupnya akan tertawa seperti Ishak. Dan membuat orang lain tertawa. Itu dua keturunan. Jadi siapa? Ismail. Tanya saya, orang Israel. Tuh bikin orang nangis, dia sendiri nangis. Itu sekarang tuh lagi Israel, Yahudi itu, Yahudi bohong. Nangis semua tuh, bikin dia sendiri nangis, bikin orang lain nangis, terus ngono. Dia di mana tuh? Gitu. Bukan orang Arab. Ya orang Arab juga nangis juga ya, tapi ya gitulah semuanya nangis lah. Yang punya Tuhan yang ketawa. Gitu. Lu kira orang Yahudi apa? Ishak? Bukan. Ismail. Jago tafsir. Lu tau gak? Bibi Netanyahu, dia tafsir yang itu Amalekite. Jadi Amalek Israel seharusnya matiin semua orang Amalek. Dia pakai itu ilmu tafsir itu tuh. Lalu lihat aja bikin, makanya bunuhin orang kayak orang gila. Dia juga nangis dianya. Dan dia akan buat orang lain nangis. Dia pakai itu, dia pakai tafsirin ayat itu. Israel seharusnya bantai habis seperti dulu perintah kepada orang Amalek waktu masuk ke Kanaan.
Tuh kayak gitu. Ya. Makanya ada dua keturunan. Yang satu nggak pakai tafsir. Yang satu cuma pakai hati Tuhan. Disampaikan, kamu punya anak. Kan sebelum itu. Sebelum punya anak. Kamu jangan takut. Aku akan jadi perisai. Ya, upamu besar. Jangan takut. Aku akan menjadi perisai. Ya tahu perisai itu artinya apa? Membela kan? Dalam apa? Dosamu. Aku akan mengampuni dosamu. Upamu besar. Ya kan? Tadi kan tuh. Upamu akan sangat besar. Apa upamu? Oh, dia kerja apa? Nggak ada. Berkat kerajaan surga. Sama tuh, balikin dua lagi tuh. Itulah hati Tuhan. Mau mengampuni, mau membelamu dengan mengampuni semua dosamu. Kemudian setelah itu, setelah kamu terima itu, kau layak menerima berkat sangat besar di dalam kerajaan surga. Kau terima hati Tuhan seperti itu. Dan yang gak terima apa? Yang sok pakai otak. Sok. Ini belum ada sekolah teologi ya. Tapi udah iblis udah ciptakan. Itu belum ada. Udah bikin teologi ya di otak. Orang tuh, otak tuh. Gak usah ada sekolah teologi. Otak itu kerjanya bikin tafsir. Semuanya pengen jadi ahli hukum. Tafsir. Sok tafsir. Lu kalau sama Tuhan, no. Yang bikin tafsir, jadinya nangis. Jadinya Ismail dan ini. Yang nggak pakai otak, ketawa. Yang nggak pakai otak, cuman terima kebaikan hati Tuhan. Cuman jadi yang saya bilang tuh percaya Tuhan, terima kebaikan hati Tuhan. Tapi bisa hidupnya normal. Otak lu nggak usah pakai tafsiran. Udah terima gitu aja. Gitu. Ketawa. Apa? Tembak apa kami tempuh. Jadi cepet ya. Dah, yang gitu aja. Jadi orang Yahudi sekarang gimana? Sok pintar. Sok pintar, tapi jadinya lebih bodoh. Yahudi, lu kira Yahudi sekarang keturunan Ishak? Secara daerah, itu pun gue meragukan, karena dia udah kawin campur juga. Secara sifat Ismail. Bikin nangis, dia sendiri nangis, bikin orang lain nangis. Kalau gue ngeliatnya dia Ismail, sifatnya tuh kayak gitu tuh liatin. Ngangkutip, mesti bunuhin semua orang. Seperti dulu Israel, Amalek. Pakai ilmu tafsir lu. Hermeneutika. Ujungnya nangis ya. Gue cuma ngerti. Saya kan taunya dari Revelation Bible. Ujungnya nangis aja. Nangisnya siapa? Dianya nangis, tetangganya nangis semua. Gila gak? Tapi yang percaya menerima kebaikan hati Tuhan, jadi dua. Tuhan membelamu. Membela terhadap apa sih? Terhadap yang mau menghukummu toh. Terhadap hukum Taurat yang mau menghukummu. Ya toh? Membelamu atas dosamu toh. Kayak tadi tuh, perempuan tadi tuh. Perempuan yang mau dirajam. Perempuan itu siapa? Gereja. Sebetulnya harus dirajam. Karena selingkuh. Sama banyak berhala. Berhalanya apa? Berbagai-bagai teori manusia. Tapi Tuhan yang bela. Tuhan bilang, aku juga tidak menghukummu. Udah, berhentilah berbuat dosa. Maksudnya, percaya. Waktu kau percaya Tuhan mengampunimu, hatinya seperti itu, mau mengampunimu, seperti itu, kau tidak lagi berbuat dosa loh.
Waktu lu mesti sok mikir, waduh, lu lagi tafsir. Pertama, saya kasih tahu ya. Satu, salah. Kedua, lu lagi berbuat dosa. Dosa. Berhentilah berbuat dosa. Kamu jangan percaya hati Tuhan. Tuhan mengampuni, membelamu dengan mau mengampuni semua dosamu. Udah. Itu kamu berhenti berbuat dosa. Dan habis itu masuk kerajaan surga. Sesimpel itu. Kita dulu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus segalanya. Kebaikanmu ya Tuhan. Kau sendiri yang menolong kami terus. Buat kami sadar bahwa Engkau begitu besar kasih-Mu pada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.